Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Herdi Channel. Pemirsa, sekarang Herdi ngevlognya agak berbeda. Ini lagi di kantor Pasar Hewan Cikaret Cianjur sama Ketua PPHC dan sama teman-teman juga. Ini Herdi sekarang mau menghadap ke anggota Dewan DPR RI Pusat untuk memperjuangkan pedagang-pedagang yang ada di seluruh Indonesia. Semoga saja keluh kesah didengar sama pemerintah pusat. Herdi mohon doa dan dukungannya, semoga apa yang kita cita-cita dan kita rencanakan semoga berjalan dengan mulus. Dan maaf banget nih buat subscriber Herdi jarang upload karena ini minggu ini Herdi kurang enak badan juga, dan kebetulan Herdi ditunjuk dari perwakilan Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur untuk menghadap bareng-bareng bersama teman-teman dan para senior Herdi. Semoga saja berhasil. Yang lagi booming PMK yang ada di seluruh Indonesia, ngaruh juga kan buat pedagang-pedagang dan buat peternak. Nah, pemirsa ikutin terus seperti apa kelanjutannya. Dan sekali lagi buat teman-teman pedagang yang ada di seluruh Indonesia dan peternak yang ada di seluruh Indonesia, mohon dukungan dan doanya. Semoga apa yang Herdi sampaikan nanti bisa berguna dan bisa membantu buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa ikutin terus sampai selesai. Nah, pemirsa, ini kita udah naik mobil. Ini juga sama ketua nih. Bismillah, pemirsa, doakan ya, semoga apa yang kita rencanakan berhasil dan bermanfaat buat pedagang dan peternak yang ada di seluruh Indonesia. Ayo pemirsa, ikutin saya terus sampai selesai. Ini demi kebaikan kita semua ini. Semoga selamat sampai tujuan. Ya, ini kawan saya nih, Kang. Nah, semangat Kang, semangat. Siap. Ini juga nih, ya. Semangat Kang. Kita berjuang. Semoga pemerintah pusat mendengar dan ngasih solusi yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, pemirsa, alhamdulillah nih kita udah nyampe ke kantor DPR RI. Ini baru nyari-nyari parkiran yang kosong dulu nih. Ketat juga kayak dua jalur kemarin panas ya. Rapatkan lah. Bisa mana kita dua mobil pemirsa, itu teman kita yang di depan juga tuh. Alhamdulillah Nyampe mereka. udah nyampe. Pemirsa, keseruannya seperti apa, dan saya juga tidak bosan-bosan untuk minta doanya buat rekan-rekan pedagang dan peternak yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kabupaten Cianjur. Minta dimudahkan dan mudah-mudahan permintaan kita dikabulkan dan didengar oleh Dewan Republik Indonesia. Pemirsa, tempat parkirannya kita parkir di sini. Ini teman-teman kita nih.
Nah, ini kita lagi mendaftar dulu nih. Lagi mendaftar dulu. Belum diizinin masuk nih. Pemirsa, kita sekarang udah diizinin masuk ya. Kita udah memasuki gedungnya nih. Senteran aku ngerekam ke senteran. Senteran. Bang, senteran. Coba buat dokumentasi atau langsung ke 18. Tuh. Kalau tidak apa-apa. Ini kita sama teman-teman berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 12 orang. Pak. Kita jalan menuju gedungnya. Doain pemirsa ya. Ini buat kebaikan kita semua, buat peternak maupun pedagang yang ada di seluruh Indonesia. Semoga saja. Amin. Senayan. Itu yang di depan saya, Pak Ketua keluarga besar PPHC-nya. Siap. Pemirsa, karena masih ada waktu, Pak Ujang, ini masih ada waktu, kita ke kantin dulu ya? Ya, karena jadwal audiensi jam 13.00. Iya, siap. Semoga saja kita berhasil, Pak Ujang. Iya, insya Allah mudah-mudahan ada hasil yang lebih baik. Amin. Untuk warga pasar juga para pedagang pasar hewan Cianjur. Amin. Nah, kita jalan dulu ke kantin pemirsa, karena kita juga baru nyampe, jadi kita sambil istirahat.
sambil istirahat. Ntar kita wawancara lagi. Jadi gue temen sama hotel nih, gue mau hotel dia punya orang lain temen dia gitu. Terus kan orang ini semua jadi interbat pusat. Waduh, lumayan juga ya pemirsa ya. Lumayan jauh. Ini gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Hujan udah mulai turun. Di belakang tuh. Akhirul kita sudah selesai makan, pemirsa. Ini keadaan di kantin. Rame banget. Ini Kang Dang Mahmud juga nih. Belum tidur nih dari malam nih. Mantap. Semangat. Ya. Kita jadwal masuk jam 1, setengah jam lagi pemirsa ya. Nah, kita udah mulai memasuki gedung ini. Ketua PPHC lagi ngasih dokumen dulu. Pemirsa, jadwalnya tabu 1. Kita jadwalnya jam 1 pemirsa ya. Ini reng-rengan grup kita nih, teman-teman kita semua. Kita lagi menunggu dulu pemirsa, menunggu. Ditemani sama kepala desa juga deh. Biasa kita menuju ke dalam. Ini kita ditemani sama Pak Kades Barengkok. si Barengkok. Nah, Bojong Picung ya? Ya. Nah,
Pak, ini di vlog di YouTube. Siap. Namanya Herdi Channel, Pak. Oh. Nah, semoga berhasil, Pak ya. Kita Tege gerejodan. kita naik klip. Tege gerejodan. Ah, tenapis ya. Dah. Bangun atas. Oh. Pengen dibangun lip deui. Ngundelip lah. Makanya Kalau lagi kian sebetulnya jatuh. Pasti jadi pusing. Jakarta. pemirsa, kita udah nyampe nih. Tinggal menunggu panggilan saja. Dari Cianjur. Ya. Pemirsa, kita udah masuk ruangan. Sebentar lagi kita akan berkoordinasi. Iya kan, absen. Itu sih pimpinan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pemirsa. Iya, Pak. Kalau sesuai ya Pak, sesuai surat. Ini peternak berapa satunya? Macam-macam. Yang penting aku ini tertarik dengan Gus Ketumnya. Karena nanti aku. Beliau adalah Kapoksi. Kapoksi itu ketua kelompok komisi dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk Komisi 4 yang membidangi pertanian, kelautan, dan kehutanan. Yang saya hormati sahabat-sahabat semua dari peternak rakyat Indonesia dari Cianjur, kami ucapkan selamat datang di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Rumah rakyat, jadi siapapun, petani, nelayan, peternak, miskin kota, selalu kita terbuka untuk berdialog, untuk menyerap aspirasi dari rakyat yang tidak diuntungkan oleh sistem, oleh kebijakan yang ada. Selamat datang di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kedatangannya dan kepercayaannya peternak rakyat Indonesia di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk memulai audiensi ini. Mungkin nanti saya akan perkenalkan, saya Fuad Bahari, saya tenaga ahli di fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ya. Saya agak kenal dengan Cianjur, Pak, karena dulu saya juga pernah pendampingan agak lama di Kabupaten Cianjur. Jadi saya agak mengerti soal Cianjur.
Yang kedua, untuk alur diskusi ini saya akan mengatur proses audiensi ini. Mungkin nanti dari ketua PARI, ketua rombongan. Oke, selamat datang Bu Anggi. Alhamdulillah bergabung Bu Anggia Ermarini. Bu Anggia Ermarini adalah wakil ketua Komisi 4. Jadi Bapak sudah sangat tepat hadir di fraksi PKB ini, bisa ditemui oleh satu kapoksi Bapak Haji Mutarok dan Ibu Anggi yang kebetulan wakil ketua di Komisi 4. Ini baru mulai, belum perkenalan. Untuk selanjutnya silakan Bapak wakil dari PARI ini untuk memperkenalkan bapak-bapak yang hadir di sini, kemudian apa tujuannya dan lain sebagainya. Baru kemudian nanti Ibu Anggi dan Bapak Mutarom akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Saya persilahkan untuk disampaikan. Terima kasih. Yang terhormat Ibu Anggi, yang keluar dulu sebentar, juga tidak lupa kepada Bapak Fuad, terima kasih atas semua waktunya yang diberikan kepada kami selaku peternak dan pedagang. Yang terhormat juga rekan-rekan kami, ada Pak Haji Muhyiddin selaku merintis PKB. Insya Allah kami mohon maaf, kami Pak Ketua Pedagang Pasar Hewan Cianjur juga kami mengelola Pasar Induk Cianjur yang luasnya 8 hektar setengah. Kebetulan saya ketuanya juga di sana. Pasar dengan 4.000 pedagang, kalau di pasar hewan 1.000 lebih lah pedagang. Juga di samping saya ada Pak Asep, Pak Asra, yang mudah-mudahan beliau juga nanti akan merintis di PKB. Insya Allah kalau ada umur kami pasar akan mendukung beliau. Juga yang di sebelahnya, alhamdulillah anggota kami dari Paguyuban Pedagang Hewan Cianjur sebetulnya semua mau ikut Pak. Cuman cantik juga gitu kan, Bapak menjadwalkan hari Kamis itu pasar kami tidak bisa ditinggalkan. Jadi cuman berlima kami berangkat. Asalnya kami mau berangkat itu 2 bis Pak. Tapi saya bilang kalau tidak masuk nanti ke gedung tidak apa-apa, nunggu bis tidak apa-apa, asal ikut aja katanya. Nanti perwakilannya pas jadwalnya hari Kamis itu apakah ini udah disetting gitu kan supaya tidak banyak berangkat atau memang kebetulan aja hari Kamis jadwalnya. Tapi tidak masalah teman-teman, yang penting ada yang berangkat ke sini menyampaikan aspirasi. Kami selaku ketua pedagang sebelum diberitakan bahwa PMK itu sudah terdengar sebelum ada media memberitakan di Kabupaten Cianjur atau Jawa Barat. Kami berupaya Pak ke dinas-dinas terkait untuk mengundang untuk mengatasi permasalahan ini. Sehingga sebelum kami mengirim surat audiensi ke dinas terkait, pihak dinas alhamdulillah menyambut bola, tapi dengan sangat sayang penanganannya kurang tepat. Sehingga timbul reaksi dari peternak juga yang dirugikan adalah kami pedagang domba di Cianjur kena imbasnya. Padahal PMK itu sudah ada dari dulu Pak sebetulnya. Cuman kenapa pemerintah atau oknum-oknum tersebut kok dimuatnya hari ini pas mau lebaran haji. Kami berasumsi kurang bagus, kalau di Islam suudon gitu kan. Tapi sulit, kata guru saya udah jangan suudon. Tapi sulit dihindari itu. Pas ini momennya mau Idul Adha, kok malah isu ini atau wabah ini malah dikembangkan. Padahal dari tahun 80 berapa plus 9 berapa itu sudah ada. Itu sudah. Ya, 9 itu sudah ada. Kita tidak ada masalah sebetulnya. Bahkan kita bisa mengatasi. Tapi kalau antara mati dan hidup itu urusan yang di atas. Jangankan hewan, manusia pun ketika insya Allah kalau sudah waktunya akan meninggal juga. Yang sangat disesalkan pemerintah hari ini ada penyekatan di antara
perbatasan-perbatasan kabupaten dan kabupaten, sehingga kami bingung. Instruksi dari pemerintah pusat ini adalah harus perbaikan ekonomi. Kok kami membawa hewan domba pun disekat, tidak boleh masuk dari kabupaten ke kabupaten lain dengan alasan yang tidak tepat. Padahal kami berupaya dari Sukabumi ke Cianjur itu untuk mendapat pemeriksaan dari dokter hewan Sukabumi, tapi nol hasilnya. Sampai kami beberapa kali lobby, akhirnya mereka alhamdulillah hari ini mau. Cuman yang sangat disesalkan, penyekatan itu katanya kalau ini domba suhunya harus dikarantina, tapi karantinanya nggak ada solusinya. Harus dikembalikan dengan jarak tempuh ratusan kilo. Kalau saya bilang, Pak, kalau Bapak mengembalikan ternak saya yang dibeli dari Kabupaten Sukabumi ke Kabupaten Cianjur harus dikembalikan. Nah, itu yang menyebabkan ternak kami sakit, Pak. Jadi tolong Bapak harus ada solusi. Kalau memang ini hewan kami yang dibeli dari Kabupaten Sukabumi suhunya di atas 39 sehingga harus dikarantina, ya mangga. Tapi sediakan dulu tempatnya. Harus ada solusi. Kalau ini harus dikarantina sebanyak 14 hari ya. Selama 14 hari, tapi tempat karantinanya nggak ada. Sehingga hari itu argumen, alhamdulillah kita bisa lolos. Dan kita tidak mau ribut di jalanan. Akhirnya kita lobby ke kantor Sukabumi, ke pertanian, bidang peternakan. Akhirnya alhamdulillah ya mereka sekarang mau turun ke lapangan di Sukabumi. Tapi yang sekarang ini Cianjur yang sangat telat untuk melakukan investigasi penanganan PMK ini. PMK ini di atas 95% itu di sapi, bukan di domba, tidak ada domba. Di sapi. Bahkan Cianjur ada yang terpapar juga. Tapi yang sangat disayangkan penanganannya dan antisipasinya tidak dari awal, sehingga petani dan peternak kecil yang rugi, Pak. Tidak ada solusi. Obatnya harus dibeli. Itu satu ekor, mohon maaf, Pak, itu sampai di atas 500.000, Pak, obatnya. Bayangkan kalau kami, mohon maaf, kalau kami peternak sekaligus pedagang, ya insya Allah tidak keberatan. Tapi ketika petani, buruh tani, Pak, memelihara sapi 2 ekor, itu bukan punya pribadi, mohon maaf. Itu punya orang lain. Dia ternak, untungnya dibagi 2, tetapi harus membayar obat, ya pasti tidak mau. Ketika sakit dibiarkan sehingga korban meninggal sapinya karena sakit, sehingga keuntungan petani itu sangat kasihan lah. Ketika sudah beberapa bulan, hampir 10 bulan lebih mereka ternak, tetapi tidak ada hasil, tidak ada kompensasi dari yang punya sapi, juga sama rugi. Nah, solusi pemerintah yang saya inginkan, seharusnya ada solusi. Apakah sapi-sapi yang sakit terjangkit itu pemerintah menyediakan tempat untuk karantina, untuk pengobatan, sehingga masyarakat petani maupun pedagang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pemerintah dengan jaminan apakah sapi tersebut yang terkena penyakit itu dibeli dulu oleh pemerintah, diobatin, setelah sembuh nanti pemerintah bisa juga menjual kembali ke petani tersebut. Tapi pemerintah sampai hari ini untuk di Cianjur, Pak, tidak ada penyediaan tempat alokasi untuk karantina, untuk pengobatan. Jadi sangat disayangkan ketika jumlah sapi 30 atau 24 yang terkena penyakit itu semua akan terpapar. Karena tidak ada penanganan pemerintah yang tadi saya bilang. Seharusnya pemerintah menyediakan ketika yang satu sakit, seharusnya diangkat, dibawa oleh pemerintah, ditangani dan dinyatakan sembuh oleh dokter kesehatan hewan, maka dikembalikan ke petani. Apakah tadinya dibeli lalu dijual kembali? Kalau saya pikir itu lebih pantas, itu lebih ada solusi lah untuk petani, pedagang dan peternak.
dan kami intinya membawa aspirasi dari pedagang karena kami murni pedagang domba, tidak ada sapi kalau di Cianjur. Itu pasarnya hari Senin dan Kamis. Kami dikhawatirkan karena kabupaten-kabupaten lain sudah tutup Pak pasar hewannya, termasuk Jonggol, Subang, itu sudah tutup semua. Garut, Bandung sudah tutup. Cuman kami Cianjur dan Sukabumi yang masih buka karena tidak ada hewan. Kami dikhawatirkan, pedagang yang sangat mengkhawatirkan pasar hewan Cianjur, khususnya domba dan kambing, kena imbasnya tutup juga. Tidak ada jaminan untuk kami oleh pemerintah daerah bahwa pasar hewan Cikaret ini akan saya jamin buka, itu tidak, Pak. Tidak ada jaminan. Bahkan hari ini pedagang sangat merugi, Pak. Karena isu atau wabah PMK ini sudah menyebar bukan hanya di Jawa Barat atau Jawa Timur, tapi ini se-Indonesia sudah menyebar. Sehingga kami para pedagang hari ini ketika kita bawa 20 ke pasar, Pak, itu bagus laku 5, Pak. Karena wabah ini nyampe ke Jabodetabek. Karena pasar Cianjur itu yang belanja dari Jabodetabek itu yang sangat ditunggu-tunggu. Dan hari ini khususnya Jakarta dan Bekasi itu belum masuk, Pak, ke Cianjur. Menurut informasi di sana dipersulit untuk berjualan oleh pemerintah daerah. Jadi saya berharap datang ke sini bersama rekan-rekan, juga rekan-rekan di sana menunggu ada solusi dari Bapak Pak Haji Muhtarom untuk penanganan ini, juga bukan hanya untuk Cianjur tapi untuk Jabodetabek juga, supaya tidak diperketat, karena jangan dibikin-bikin lah aturannya oleh pemerintah. Karena saya mendengar langsung dari rekan yang saya biasa belanja ke Cianjur itu, ini kalau dagang di sini akan dikenakan sanksi segala macam oleh pemerintah daerah. Nah, itu yang kekhawatiran mereka. Jadi saya mohon datang ke sini, saya memohon ada solusi bukan hanya untuk Cianjur. Kalau Cianjur mohon dipertahankan pasarnya buka sampai ke Idul Adha bulan depan. Juga bukan itu saja, untuk Jabodetabek juga mohon diperkuat atau dipermudah akses berjualannya, karena pemerintah sudah menyediakan dari Dinas Kesehatan Hewan, dari peternakan. Nah, itu tinggal kerjasama aja. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak, tidak disebut satu persatu. Yang terhormat juga rekan-rekan memperjuangkan peternakan hewan di Kabupaten Cianjur yang Allah muliakan. Perkenalkan, Pak, saya Oli dari peternakan Oli. Ya. Oli. Peternakan Al-Mubarak, Pak, pemilik peternakan sapi. Begini, Pak, saya menyikapi masalah penyakit PMK. Jadi menurut saya pemerintah lambat menangani masalah penyakit PMK. Dikategorikan penyakit PMK menurut saya dilihat di sejarah itu tahun 83 kalau nggak salah, penyakit PMK di Indonesia ada, terus terjadi lagi tahun 87, ketika tahun 1990 di era Pak Soeharto dinyatakan oleh dunia bahwa penyakit PMK itu bebas di Indonesia, nggak ada lagi penyakit PMK, tapi dengan satu alasan, jangan masuk sapi dari India. Kalau nggak salah saya itu lihat di sejarah itu. Iya, itu terus maksudnya Pak. Jadi gini ya, di Dinas Kabupaten Cianjur sebelum
Idul Fitri sebelum puasa penyakit PMK itu di Jawa Timur udah meluas Pak, tapi belum ke media. Saya waktu itu sapi ada kurang lebih 100 ekor di kandang, beli satu truk kalau nggak salah saya isinya 26 dari Jawa Timur, Lumajang. Setelah baru seminggu sapi belum dikenal seperti sekarang ini penyakit PMK, dinyatakannya saya penyakit dalam panas. Saya lapor ke dinas peternakan. Di situ ada 2 orang, saya 2 kali lapor, nggak ada yang ditanggapi. Saya sakit sapi ini, sakit apa ya? Datang semua ke peternakan saya, kan biasa saya nyuntik sendiri, ngasih obat sendiri gitu. Jadi intinya penyakit PMK menurut saya bukan setelah Idul Fitri, dari sebelum Idul Fitri udah ada di Jawa Timur, udah meluas ke di berbagai di Jawa Barat, termasuklah punya saya gitu. Saya korban itu yang 22 ekor Pak yang mati, yang kepotongnya sebelum puasa kemarin Pak, sebelum puasa kemarin. Jadi dinas baru laporan kemarin dinas tentang tahu sapi saya seperti itu, bahwa saya dinyatakan bukan penyakit PMK ini bukan sekarang, kata saya dari dulu udah ada, termasuk saya kemarin sebelum Idul Fitri. Solusinya saya kesini gini Pak, di sapi dengan di domba jauh sekali Pak. Di pengalaman saya di peternak sapi dan domba, penyakit PMK nggak nular ke domba, domba nggak ada sama sekali sama kambing menurut saya. Jadi yang saya khawatirkan kemarin Kabupaten Cianjur pasar mau ditutup, kan itu di pasar Cianjur nggak ada sapi Pak, cuma domba. Kemarin teh rame-rame mau ditutup, apa masalahnya sih saya? Ini penyakit PMK, oh ke domba menular, enggak sih saya teh. Saya sambil adu argumen sama dinas. Penyakit di domba itu masalah penyakit mulut di sebagainya, kalau dikatakan bahasa Sunda itu Pak kutilan atau koreng lah, itu gampang, itu akibat salah peternak cari rumput itu, jadi kepagian ngaritna Pak, jadi ya kayak embun gitu tak. Kalau di domba, kalau di sapi saya baru tahu ini penyakit PMK, dulu udah tahu-taunya saya panas lah di atas suhu 40 derajat Celcius. Kemarin ada kejadian teman saya beli di pasar di Purwakarta Pak, itu kan sapi di Purwakarta kebanyakan dari Jawa Timur. Setelah datang ke kandang, sapi yang udah ada di kandang 30 ekor itu terpapar Pak semua. Saya menangani mogok mati. Ada orang dinas disuntik antibiotik. Menurut saya tunggu 5 jam. Kalau kita tidak bisa memberi minum air kelapa dan gula bisa mati. Sedangkan kan di sapi suhu kedalaman 40 derajat Celcius, tinggi naiknya jantung, getaran itu Pak sangat tinggi. Kalau seandainya disuntik antibiotik 5 jam tunggu, kalau nggak seharusnya dikasih obat kelapa itu, air kelapa itu mati. Ya, yang satu kakak tolong di atas 4 kintal ya mati. Yang 2 mah saya hampir ke sana keburu ketolong masalah penyakit PMK itu Pak. Memang di sapi baru tahu tahun ini saya ada penyakit PMK. Saya peternak Pak dari tahun 2000 Pak, peternak sapi. Kalau semacam penyakit kayak gitu bisa diobati alami, air kelapa sama gula merah saya. Tapi sekarang kiriman dinyatakan PMK gitu. Solusinya gini Pak, jadi kedatangan kami ke sini alhamdulillah disambut dengan baik oleh Bapak. Solusinya pemerintah gimana? Kebanyakan di lapangan kemarin saya waktu di IPB minta ke pemerintah sapi yang terpapar di data minta ganti ke pemerintah. Menurut saya mana mungkin, menurut saya uang dari mana? Solusi saya mah begini kemarin Pak waktu di banget. Jadi menurut saya kemarin gimana solusinya kalau pemerintah begini, data semua di seluruh Indonesia ke daerah, sapi yang terpapar punya siapa, diberi kasih pinjaman tanpa
bunga kemarin sehat itu solusi, tapi belum ditanggapi Pak, baru solusi, baru masih saran. Itu aja Pak, menurut saya masalah tentang persapian. Jadi inti nama, tolong pemerintah jangan dicampur aduk lah antara penyakit sapi di bawah domba gitu ikut campur. Jadi lockdownnya semua. Saya teh bingung Pak, saat mama Pak, jadi gimana nya berpikir teh kayak tadi Pak Ujang itulah suudon mau Idul Adha pun pemerintah teh ya Allah cik saya teh ini Yahudi apa itu saya sampai gitu Pak, maafnya. Jadi begini Pak, menurut saya masalah penyakit PMK tolong dikaji ulang pemerintah di apa namanya di media. Ke domba enggak, kenapa Nggak menular. nggak menular, itu hanya sapi aja. Domba menurut saya di seluruh Indonesia sekarang bukan kembali, menurut saya itu kasihan Pak. Jadi begini Pak, kalau seandainya para pedagang, nah kita masih muda lah, punya HP, udah zaman sekarang digital. Kalau udah tua, udah nggak punya anak, maksudnya udah cucu, itu nggak punya HP, paling beli kambing di kampung 5 ekor, 3 ekor, bingung kemana ngejualnya kalau pasar ditutup. Kalau kita kan tinggal ini punya di rumah saya, alamat ini datang. Kalau orang-orang tua seperti itu kemarin saya kebingungan juga saya kemana gitu. Dan siapa ini masalah penyekatan sekarang teh lockdown Pak di setiap kabupaten. Bayangkan Cianjur itu pembelian hewan ke pasar Cianjur itu dari Tangerang, Bogor, terus dari Bandung, Kerawang, Bekasi. Sekarang teh Pak di berbagai daerah nanti lockdown. Jadi mau ke Cianjur teh saya juga takut. Itu aja Pak. Terus yang saya khawatirkan ini Pak, sekarang teh di media sosial itu para pembeli mau kurbannya. Jadi ditakut-takuti. Sampai sekarang saya telepon, Pak, tapi masih ada ukuran berapanya sehat, alhamdulillah sehat, tapi nggak apa-apa manusia. Enggak, menurut saya masih hidup sampai ini. Gitu. Jadi sekarang ini ditakut-takuti Pak, itu yang saya khawatirkan. Itu aja Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi sambil di itu. Monggo nyantai aja ini di rumah kita. Masih ada lagi yang mungkin disampaikan? Tambahan aja. Oh silakan Pak Ujang. Siapa Pak? Ada. Terima kasih Pak atas waktunya. Juga ini untuk tambahan aja. Kan hari ini untuk peminat kurban khususnya daerah kota atau menengah ke atas itu sangat khawatir Pak. Jadi kami mohon pemerintah juga harus menyebarkan berita bahwa kurban hari ini khususnya domba dan kambing itu tidak ada masalah, sehingga konsumen menengah ke bawah itu paham dan tidak kekhawatiran. Sampai hari ini Pak, untuk domba biasanya saya udah menjual domba itu di kandang ke pemakai itu udah mencapai puluhan lah. Kalau hari ini mohon maaf baru 2 Pak. 2 juga itu bertanya-tanya, tidak mendilkan, tidak ijab kabul. Nitip aja dulu uang Kang, nanti kalau memang sudah aman katanya kurbannya jadi, kalau tidak aman uangnya diambil kembali. Nah itu harus nyampe ini. Kalau kita yang menyampaikan, kita mah apa ke pedagang, tapi kalau pemerintah apapun insya Allah jadi. Seperti wabah PMK dari sebelum ini ada, kita tidak khawatir, tapi setelah pemerintah mengumumkan penyakit ini gampang menular, ternyata betul Pak. Kalau dulu biasa-biasa aja, kalau yang kena 1 itu diobatin udah selesai. Tapi kalau hari ini karena pemerintah yang ikut serta menyebarkan wabah ini, jadi Pak. Nah ini juga peminat kurban kelas menengah ke atas, kalau pemerintah bertanggung jawab dan mengatakan
Insya Allah kurban ini tidak apa-apa untuk domba dan kambing, tidak masalah penyakit PMK. Insya Allah mereka tidak khawatir Pak. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Cukup? Cuma mungkin. Oke. wabarakatuh. Ngomong tuh kan terkait Buat keluarga besar PKHC, peternak yang ada di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, nama saya Herdi, alamat Kampung Menjul, RT 02 RW 05 Desa Karangunggal, Kecamatan Cibuber, Kabupaten Cianjur. Saya perwakilan dari Cibuber, Pak. Sebelum ada wabah PMK, banyak pesanan domba dan kambing hingga jumlahnya sangat banyak, ratusan hingga ribuan, dan kami sigap menyediakan atau menyetop untuk para pesanan tersebut. Nah, setelah ada wabah PMK, hampir semua pesanan gagal total, termasuk contoh Pak Mahsudin Gunawan yang dari Banten, dan banyak lagi teman-teman subscriber Herdi. maksudnya subscriber YouTube. Namanya Herdi Channel Pak. Maaf ya, bukan mempromosikan. Iya. Nah, yang lainnya juga sama seperti itu. Pada akhirnya stok kami dijual kembali ke pasar. Akan tetapi harganya turun drastis dan kami itu merugi Pak. Karena kekhawatiran kami, ada isu pasar hewan Cianjur akan ditutup. Ya Bapak gitu. Seperti pasar-pasar hewan yang ada di luar Kabupaten Cianjur, dan peran pemerintah hari ini khususnya Kabupaten Cianjur tidak ada solusi untuk permasalahan ini. Kami sangat bangga dan gembira Pak. Bisa berjumpa dan malah kemudian pernah ke saya ngobrol kesaksian kawannya harus di lockdown, di karantina kadang sendiri. Kalau kita aja yang nggak terlalu bagian dari ilmu virus, ya virus kalau disimpan di kandang sendiri sama dengan pemerintah suruh sapinya mati semua. Kenapa tidak sih pemerintah punya lahan di tiap daerah buka tenda? Kalaupun hasil pemeriksaan atau ada yang diisolasi. Kalau pemerintah tidak mau rugi, tanggung jawab pemerintah mengobati. Kalau sehat pedagang perjanjian, kalau sehat kamu bayar lagi pasti mau. Saya kira hal-hal itulah yang maksud saya mungkin bisa disuarakan, disampaikan, wabil khusus untuk petani peternak kambing dan domba yang bagaimana mengkaitkannya dengan PMK dan lockdown hari ini sampai berdampak seperti apa, sementara di lapangan para peternak sendiri apa karakter penyakit itu tidak ada di domba dan kambing. Saya kira mungkin nanti Pak Mukarom selama dengan pendapat dengan pihak peternakan pertanian diarahkan untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas setempat, dengan majelis ulama, dengan ahli-ahli dokter hewan membangun opini bahwa silakan kurban tapi penuhi syarat yang begini, prosedur sampai ke silakan berdagang hewan kurban tapi penuhi ketentuan ini. Maksud saya itu harus jelas, jangan sekarang lockdown sudah tidak ada penjelasan apa-apa. Bingung kami. Yang berkembang hanya persepsi-persepsi. Saya kira ini berarti pemerintah tidak
memutuskan sesuatu, merangkainya dalam nasib orang yang selama ini punya peran penting membangun ekonomi rakyat, mendatangkan income dan lain sebagainya. Saya kira itu keegoisan lah kalau sekedar hanya menutup tapi tidak bicara solusi dan masih ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya yang saya hormati, koordinator saya ini, kemudian para peternak dan pedagang, baik sapi, domba maupun kambing dan semuanya yang hadir yang saya hormati. Prinsip aspirasi dengan semuanya sudah kita tulis oleh Mas Fuad, kemudian saran pendapat juga sudah kita tulis, nanti akan kita perjuangkan ya. Tapi memang kita ini dasarnya pengalaman yang belum diakui oleh publik bahwa pengalaman kita ini merupakan bentuk legitimasi secara medis. Tapi apapun ini kan pengalaman itu kan guru yang paling mahal. Ya. Jadi harus kita apresiasi juga. Makanya nanti ini tadi Bu Anggi ini meninggalkan tempat ini karena ini ada RDP di sana, kemudian rapat dengar pendapat ya, rapat dengan pendapat yang hari ini itu dengan KLHK, yang kemarin itu dengan Kementerian Pertanian, Pak. Kita undang jam 10 pagi sampai setengah 10 malam itu baru kita pulangkan, karena memang ya itu tadi Pak, nek cara banding kan ini egoisme pemerintah. Nah kita ini yang ngotot karena kita memang membawa aspirasinya masyarakat. Nah, makanya dari sekian yang kita rapatkan, baik raker, raker itu rapat kerja yang menterinya langsung harus datang. Kalau rapat dengar pendapat itu cukup menterinya diwakili oleh sekjen dan para pejabat eselon 1, para dirjen dan staf-stafnya dirjen. Maka pada kesempatan itu kita ini mendesak kepada pemerintah dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus hadir. Jadi ini orang materi uang itu sosok orang pakai direken gitu loh. Padahal ini dampaknya itu luar biasa juga. Ujung-ujungnya ya mati gitu loh. Ayo saya mau kayak Kang Hendi itu duwe sapi loro kayak suaya di jeepnya besar gitu cucuk mati ya orang stres sama nek stres ya mati juga kan. Makanya kita menganalogkan COVID dengan PMK ini. Nah, tidak jauh berbeda. Kalau kemarin itu responnya itu luar biasa, kita menyediakan anggaran 600 triliun itu tidak main-main. Karena ini sentuhan kaitannya dengan urusan nyawa manusia. Nah, kita ini PMK ini kemarin mendesak pada pemerintah, sudahlah, ini tidak jauh berbeda dengan COVID, tapi anggarannya juga jangan terlalu banyak, nggak masalah. Di antaranya pemerintah ini juga harus jelas, harus jelas bentuk pensikapannya. Sementara ini lambat, Pak. Jadi kalau itu kemarin ada keputusan menteri kaitannya dengan Kepmen 403 dan 404 itu adalah zona yang benar-benar sudah menyatakan wabah, itu Aceh dan Jawa Timur. Kemudian kemarin itu mungkin sudah tambah lagi 1. Nah, ini sebenarnya nanti penjenengan Tuan yang mendesak, yang punya akses ke Pak Bupati atau siapa ya segera mengeluarkan surat bahwa ini wabah dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Nah, kalau ini nanti semuanya masyarakat Indonesia mayoritas sudah menyatakan seperti itu, insya Allah nanti kebutuhan apa yang menjadi keinginan penjenengan itu bisa
bisa terrealisasi. Ya. Sementara ini baru ada 3 dari 34 provinsi. Padahal ini sudah menyebar seluruh Indonesia. Nek persoalan mumet ya mumet kan aku iki ya sapiku kena 5 ya ana. Kena 5. Iki pokoknya ya enek. Dadi iki anggota DPR yang terhormat juga jadi korban terdampak karena itu. Ini saya tak foto kan. Ya. Jadi saya ini juga tidak berbicara pribadi saya, tapi benar-benar ini sambil lemosin sama si mental lah. Ini tahu wis yang 1 juta. Ora dicari mau saya ini kena. Ini biar tidak terlalu tegang begitu. Makanya apapun kita akan memperjuangkan aspirasi penjenengan itu. Ini masih pada tataran pembahasan itu. Nanti insya Allah Senin depan atau Selasa minggu depan nanti akan raker dengan Menteri Kementerian Pertanian. Akan kita bagaimana pemerintah ini benar-benar mengeluarkan anggarannya. Tidak banyak Pak, ini 10 triliun aja kira-kira sudah menjawab kaitannya dengan kompensasi sapi yang dimatikan. Ini untuk memutus penyakit ini kan harus dimatikan. Nah, ini harus ada kompensasinya gitu Pak. Nah, kemudian yang vaksin ini kan yang sehat Pak. Yang sudah positif, cara COVID itu positif COVID, ini kan harus dimatikan. Anjuran pemerintah kan seperti itu. Dan memang ya memang seperti itu. Nah ini ya harus diberi kompensasi gitu Pak. Itu termasuk yang kita perjuangkan. Nah saat ini pemerintah hari ini beransur-ansur sudah datang vaksin. Jadi vaksin nanti kira-kira 3 juta vaksin untuk sapi berapa ribu ekor begitu. Ini vaksin dari Perancis didatangkan. Nah ini baru tanda-tanda pemerintah hadir di waktu kejadian sudah tidak karu-karuan gitu. Artinya memang agak lambat. Jadi memang benar seperti yang disampaikan Kang Ujang tadi, sampaikan Kang Malik, Kang Andi, Kang Malik itu memang benar Pak. Jadi memang pemerintahan kita ini sembrono. Tapi kan kita tidak elok ya ngomong seperti itu. Apalagi mohon maaf, saya kan FPKB, partai koalisinya pemerintah, terus ngelok di pemerintah di media kan juga tidak enak juga. Nah, makanya seperti ini elegan Pak. Tidak kita rame-rame di luar, tapi langsung seperti ini. Makanya mudah-mudahan penjenengan ada yang punya akses ke Pak Bupati, Pak Bupati sesama Bupati saling koordinasi untuk merundi sama ini. DKI, Jawa Barat atau Banten? Jabodetabek. Anu nih, provinsi nih. Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat Pak Gubernur susah. Makanya itu monggo Pak Bupati didorong untuk juga mengajukan surat bahwa wabah ini sudah memprihatinkan. Karena implikasinya Pak, ini luar biasa. Kalau pemerintah ini tidak segera mensikapi secara serius, ini kita nanti akan juga barang-barang yang masuk ke Indonesia juga dipersulit, apalagi barang kita yang mau ekspor juga tidak mungkin. Apalagi kalau digoreng wong, ini kan dianggapnya sabotase Idul Adha dan begitu. Jadi ini memang butuh nanti kita dorong pemerintah untuk benar-benar mensosialisasikan peran PMK ini biar tidak jadi kesalahpahaman berangkat dari paham yang salah. Berangkat dari paham yang salah menjadi salah paham. Makanya penjenengan suudon ini kata pada suudon yang lain rapat kecil saja. Ya ora apa-apa kan. Kita ini suudon nggak apa-apa karena memang ada indikatornya gitu loh. Jadi memang pemerintah ini agak terlambat. Kemudian nanti ini saya akan bawa ke rapat dengan pendapat dengan kementerian dan nanti akan kalau ini gagal, kalau kita sudah kapoksi ya, ketua kelompok kapoksi ini ketua kelompok komisi, setiap komisi itu ada kapoksinya, komisi 4 itu ketuanya saya, nanti akan kita koordinasikan dengan kapoksi yang lain bagaimana menekan pemerintah
ini untuk menganggarkan kaitannya dengan pensikapan PMK ini. Nah, kemarin sudah kita mencoba menghitung-hitung, sebenarnya untuk tahap awal ini cukup 4 triliun. Tapi 4 triliun ini anggarannya cuma 6 triliun di kementerian anggarannya 14 triliun Kementerian Pertanian ini. Kalau sudah PKH-nya, Dirjen PKH, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, ini sudah berupaya bagaimana refocusing intern khusus di PKH dan refocusing di tingkat eksternal lintas Dirjen. Boleh duit. Kemudian istilahnya saya anggaran ada automatic adjustment, itu ditarik oleh Komisi 4 untuk mencukupi kebutuhan itu. Nanti kekurangannya DPR akan mendesak pemerintah lewat Kementerian Keuangan untuk menganggarkan kekurangan kebutuhan itu untuk tahap awal. Nah, tahap awal ini diperkirakan kira-kira ya sekitar 4 triliun. Itu langkah yang sudah kita rencanakan. Nah, upaya-upaya ini karena penjenengan itu RMP, ini ekspos saja, ini bentuk upayanya Ketum untuk memperjuangkan para peternak dan pedagang sapi. Nah, itu pasaran sapinya tidak dino mingguan, Pak, tapi pasaran 5 harian itu. Jadi Pahing, Pon, Kliwon itu. Kalau di sini kan Kemis, Jawa Timur kan gitu kan ya. Nah, kalau di Jawa Barat ini kan pasaran mingguan itu, Kemis, Senin, Minggu. Itu perbedaan pasaran 5 hari, sini 7 hari. Itu nanti ini politiknya ya, ini politiknya. Nanti kalau benar ada yang dengan media, ini perjuangan Ketum untuk memperjuangkan para peternak. Kemudian ini luar biasa. Sudah minta pada pemerintah untuk menganggarkan, mensikapi ini karena dampaknya tidak jauh berbeda dengan COVID. Nek COVID Delta itu cucuk mati, tapi ini matinya itu rada dawa, tapi mati pintunya itu pintu ekonomi. Saiki mau wong desa neng sawah mulih nggawa rambanan di jeepnya bodo besar arep didol. Dilalah lara terus mati, ya ndak stres. Lho nek stres bagus ya mati juga kan. Nah, ini dari sisi itu, belum sisi-sisi yang lain. Ekonomi akan drop juga. Implikasinya sangat luas juga gitu. Makanya pemerintah tidak boleh menganggap remeh persoalan PMK ini. Dan ini sudah menyebar seluruh Indonesia. Tapi karena Pak Menteri ini yang off the record-nya, karena Pak Menteri ya ini masih biasa-biasa, ya kacau lah. Karena ini menyangkut prestisnya. Nanti ini sesuatu ini yang tidak boleh diekspos ya ini. Tapi yang jelas ini yang harus diekspos upayanya Gestum karena penjenengan itu relawan Muhaimin Presiden 2024 ini kan harus punya bahan untuk mengangkat elektabilitas Ketum. Ini diantaranya pintu masuknya. Jadi memperjuangkan bagaimana pemerintah merespon PMK ini serius dan menganggarkan seperti COVID kemarin. Sampai itu cilik-cilikan yang dia semumet lah, urusan wedhus kan wis mumet. Wah, kuwi rewet. Sapi itu telui 100 iki terus keternak iki. Kumpune wis coplok iki. Ini guyon ya, jadi Mbak. Tapi saya berjuang tidak untuk pribadi saya, wong kuwi ora kan dolan wae. Ya kita delok-delokan seneng gitu aja. Saya ini memang dibesarkan dari petani, Mas. Jadi yang namanya bercocok tanam, luku, garu, itu SMK Jawa Barat apa itu? Giling gula Jawa itu sudah pekerjaan saya, makanya saya tidak tinggi. Betul, SD kelas 6 sudah mulai kolong kedua, makanya tidak tinggi. Nah, jadi ini memang saya serius kalau berbicara urusan pertanian. Memang saya dibesarkan di pertanian ini. Saya ngerti lah. Sebelumnya urusan pertanian saya memang pelaku gitu. Makanya ini teman-teman sabar, saat ini lagi berjalan pembahasan tentang anggaran.
sisi lain negara ini kudu bangkrut wae. Bolak-balik kemarin Covid itu 600 triliun, nggak main-main. Anggaran pertanian itu semula 24 triliun kondisi normal, sekarang tinggal 14 triliun. Dipotong sakmono, itu belum yang lain-lain. Mungkin ini aja ya. Kira-kira apa sih harus sampai tambahkan saran? Ini urusan kambing dan domba. Pak, Ayo saya nanti kita sampaikan. Jadi nanti sosialisasi, pemerintah harus mensosialisasikan. Tapi kan kita ini kan awam ya Pak. Urusan penyakit ini kan awam. Makanya aku mendasari penjenengan dasarnya pengalaman adalah guru yang mahal. Tapi secara medis kan mereka yang punya otoritas. Kira-kira awak dhewe ngomong ngantek berbusa-busa, kalau dia yang punya ahlinya dokter hewan menyamakan antara sapi dan kambing, kan awak dhewe tetap kalah. Tapi bagaimana kita menekankan ada sosialisasi. Uang pemerintah kan ada camat, ada lurah, ada bupati kan. Kemudian kementerian juga punya OPT, ya kasih anggaran lah sama sosialisasi untuk memberikan pemahaman masyarakat. Yaitu tadi bahasa saya, berangkat dari pemahaman yang salah akan terjadi salah paham. Ini. Makanya saya sangat respon sekali, penjenengan datang ke sini tidak salah. Memang ini rumah rakyat dan saya memang sudah mewakili penjenengan. Saya tidak berbicara dapil saya berbicaranya nasional ya. Karena Komisi 4 itu ya Komisi 4 nasional, orang berbicara dapil. Makanya apa yang penjenengan sampaikan itu benar-benar saya respon. Nanti akan saya tindak lanjuti. Informasi berikutnya ya nanti bisa lewat Kang Fuad ini yang notabene termasuk organisasi Gerbang Tani. Ini kan rentetannya kan kuwi kan. Mengapa kita ini berhorsani urusan Gerbang Tani kalau missing link informasinya, putus komunikasinya. Ini rentetannya seperti itu. Ya wis marem apa urung? Iki bagi aku ora marem ke wong, tapi nek sajake marem nemu boleh kan ya wis. Rada monggo apa kira-kira? Ada yang mau ditambahkan? Mau ditambahkan. Nggih monggo, Kang Kuli. Begini Pak, menanggapi masalah penyakit PMK, yang saya dikhawatirkan jadi peternak Indonesia Pak. Sementara di daerah setiap kabupaten harus lockdown. Dilihat di lapangan pemerintah mengeluarkan kebijakan itu sapi dari luar Pak. Jadi sekarang lockdown, sementara punya kita jangan keluar apalagi datang. Dari luar datang sekarang teh. Impor Maksudnya ya. Impor antar pulau. Iya. Kalau impor sementara ini Dari luar. antar pulau ya. Ya. Enggak, itu kemarin ada informasi di Tanjung Priok datang berapa ratus truk itu untuk ke PT Widodo, ke SHL, ke Asun gitu. Karena kemarin Kang ini ya interaksi aja ya. Kemarin itu dari NTB itu juga mau datang berapa kontainer begitu. Iya. Kemudian sudah mau diangkut kapal, mau diturunkan Tanjung Mas Semarang. Akhirnya sementara harus kembali lagi. Kemudian pengusahanya ada komunikasi, kemudian istilahnya diperiksa. Kalau yang reaktif ya secara COVID-nya itu bisa langsung lewat darat 3 hari 3 malam dari NTB sampai Jakarta. Ini makanya nanti itu akan kita jadikan referensi. Makanya ini yang lokal-lokal senyampang, hewannya itu sehat, ya tetap boleh dijual belikan. Seandainya memang pasarnya itu ditutup, ya kontrak-kontrak kita seperti yang tadi sudah kadung nyetok 200, begitu ada isu ini santer menjadi dibatalkan, enek sitok titip. Nah ini kadung di DP titip ujung-ujungnya itu ya kena tenan wis mbarekno DP beduse mati, ini kan rugi. ini nanti akan kita sampaikan Pak.
kemarin itu juga ada yang dari Sukabumi kan itu. Sukabumi itu ada Mbok Rondo, sapine telu mati loro, ditangisi nenggone, ya betul ada. Itu nggak ada ya, tapi yang YouTube ada. Iya. Itu apa enggak? Ya mati juga akhirnya orang terlanjur stresnya berlebihan. Ya. Itu kebetulan Pak, kemitraan saya Pak. Saya tuh sampai ke Sukabumi pelabuhan itu kemitraan. Jadi kadang-kadang petani ngambil dari saya 10 ekor. Kalau nggak bisa jual, saya dibeli lagi. Kemitraan saya banyak di Cianjur Selatan dan di Jampang. Jadi saya harus ke pemerintah gitu Pak. Jadi pemerintah ada yang belum jelas ya. Jadi masalah kaitan PMK ini kerugian negara sekian triliun kata saya. Ruginya negara di mana? Ini sapi rakyat sama domba rakyat. Saya tuh mau nanya itu belum ada tanggapan. Jadi saya tuh kemarin di dinas peternakan itu gitu Pak. Kerugian negara Ruginya sekian pemerintah itu rugi di data. Di dalam kepentingan ekspos. Oh ya. Tapi sekarang mereka ada jawaban. Nah, itu yang rugi kan peternak. Iya. Iya lah. Itu Pak, pemerintah tanggapan apa Pak? Begini, jadi setelah Idul Adha sekarang, pemerintah seluruh Indonesia mau didata katanya. Sapi di atas 10 ekor nanti harus berbadan hukum, harus minimal CP kalau DPO gitu. Jadi sudah masuk pajak aja, itu aja kalau udah itu mah apa namanya jawabannya. Jadi sekarang kemarin mah saya waktu di Kabupaten Cianjur di Perda itu kerugian negara sekian triliun, kata saya ruginya di mana? Dinas Peternakan belum jawab, kemarin dijawab di IPB Bogor. Jadi inti nama peternak di Indonesia, seluruh Indonesia akan didata semuanya setelah Idul Adha sekarang. Jadi minimal harus berbadan hukum gitu aja Pak. Ya. Ya. Tambahan Pak. Monggo, Mas Pak. Ini aja Pak, intinya kita ngobrol. Kebetulan ini kan ada tim RMP. Kan di kabupaten juga mungkin ada fraksinya. Ya, saya mohon ada komunikasi dengan Bapak. Supaya kan di wilayah lain juga belum ada. Kalau domba terpapar, terindikasi. Nah, yang saya inginkan ini momen untuk kami RMP supaya insen lah ke pasar dan bisa mempertahankan pasar hewan Cianjur buka sampai lewat Idul Adha. Mungkin Bapak kan ada rekan di sana seperti BM. Kalau kami yang ngobrol mungkin tidak akan nyambung. Kalau Bapak dulu yang ngobrol bersama Dewan, nanti turun ke RMP, ya mungkin mudah-mudahan jadi momen bagus untuk kedepannya RMP. Itu nanti urusan. Iya. Kalau ini sudah dilaporkan Bupati aja langsung. ke ketum, nanti kan direspon oleh ketum. Iya. Nah, nanti bentuknya ketum, apa instruksi atau apa itu kan kebijakan dari DPP. Nah, nanti kita yang ada di daerah itu tinggal menindaklanjuti. Monggo Kang. Tambahannya Pak ya. Nama saya Hadi Muhyiddin. Anggotin. Hadi Muhyiddin versi RMP ini Pak. Saya pembina RMP, kebetulan wakil sekretaris DPC PKB Cianjur. Jadi sudah lama akrab dengan Pak Ujang. Semenjak Pak Ujang ketipu apa, saya yang dampingi. Nah gini Pak, cerita perjalanan kaitan sampai ke sini itu awalnya mungkin ada soal agak menyimpang dari persoalan ini mungkin Pak, tapi saya ingin menceritakan kronologis. Belakangan ini saya rajin ngewirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan ala rubiha irfan ulamai wa siyasatul muluki wa hikmata utamai wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Ada sekitar 2 minggu setelah itu Pak, saya mimpi didatangi sama Gus Muhaimin dan Pak Soreja dan ngasih kunci mobil ke saya. Nih, Yaris. Berjuang. Nah, setelah begitu, kemudian ilapat dalam hati saya,
harus naik ke Gunung Mananggel. Dan yang saya ingat tuh ini ada masalah, harus diajak. Dan saya telepon berulang kali supaya ikut, karena pasukan RMP saya semua taikin ke atas Gunung Mananggel, namanya Sanghyang Tapak di sana. Ternyata Kang Ujang nggak bisa hadir karena ada keperluan, ada kawannya yang bisa hadir. Sorenya selang sehari lalu datang ke rumah Juang, rumahnya Kang Ngersa Abah Suhe. Punya ziarah itu. Kemudian diskusi terkait urusan PMK, lalu kita dari tim RMP melakukan advokasi ke Pasar Domba. Nah, dari persoalan yang kita tangkap di lapangan itu, persoalan PMK itu memang tidak jauh dari persoalan seperti hanya COVID. Cuma ini menimpa hewan, sapi, ini menimpa manusia kan gitu. Nah, tadi disampaikan memang harus ada pemisahan antara PMK ini tidak berdampak kepada domba, karena ternyata isu PMK ini telah merambah ke urusan ternak yang lainnya seperti domba, dan ini sangat berdampak ekonomi. Saya waktu itu melakukan diskusi di Pasar Domba, ada rangkaian ternyata dari petani ternak, kemudian ke pedagang, baru ke konsumen. Ternyata si petani pun sudah kena DP dari pedagang pinjam uang ke bank. Gitu. Nah, karena isu demikian, berarti pedagang nggak bisa ngeluarin barang karena dengan terdampak isu PMK. Kemudian si petani juga kemudian barangnya nggak bisa diambil. Yang ruginya siapa? Ya, yang si petani yang harus nambah mungkin nanti setahun ke depan bisa menjual barangnya. Yang si pedagang berbunga-bunga, dia harus bayar iuran ke bank. Ini juga sisi lain dari dampak ekonomi. Nah, saya kira kalau urusan penanganan soal PMK-nya yang terdampak, pemerintah bisa menyediakan fasilitas untuk isolasi bagi sapi yang kemudian terkena wabah PMK itu sendiri. Regulasi berikutnya saya kira Bapak mungkin lebih paham. Ya, sama tadi menarik menurut saya omongan Kang Wadi. Pemerintah mengklaim kerugian, padahal yang rugi yang jelas rakyat. Para peternak. Nah, akhirnya sekarang kan antara DPR dan pemerintah itu adalah berupaya untuk menyepakati anggaran. Menutupi kerugian siapa maksud saya? Ya, ini kan urusan klaim. Menutupi kerugian pemerintah yang faktanya peternak. Kalaupun sekarang DPR memperjuangkan menutupi kerugian peternak, bagaimana mekanismenya? Jadi anggaran itu begini, sahur mana ya Kang ya? Jadi anggaran itu tidak untuk menutupi kerugian siapa, tapi untuk memberikan vaksin dan obat-obatan, kemudian untuk memberikan kompensasi kepada sapi yang kena yang mau dimatikan. Nah itu, jadi tidak memberikan kerugian ke siapa. Ya, makanya tadi pemerintah mengklaim kerugian. Tidak masuk ke urusan kerugian. Nah, Tapi yang jelas maksud saya harus hati-hati. Pemerintah mengklaim kerugian. Pertanyaannya emang yang rugi makan siapa? sama tekoni, sama ki rugi opo. Jadi ada yang berbeda. Kalau pemerintah bilangnya rugi, kalau DPR karena di sini ya, karena ini bagian dari rasa masyarakat yang merasakan susahnya hewannya kena PMK, maka saya harus diganti. Gitu loh maksudnya. Iya, maksud saya setuju bahwa yang kita perhatikan orang yang bekerja, dan itulah nasib, dan itulah ada perjuangan. Nah, maksud saya nasib peternak ini kita perjuangkan lewat fraksi PKB. Mudah-mudahan tadi kerugian sudah kita terima, tapi kerugian berlanjut kita hindari ya, dengan sandaran pertolongan ke perjuangan politik. Saya kira kawan-kawan saya bawa ke sini itu kan agar kerugian berlanjut
bisa terhindari. Jadi termasuk gini tak potong. Aspirasi diantaranya dari Kang itu ada komen atau ada kredit lunak lah gitu. Ya. Itu kan diantaranya kan itu aspirasinya. Kemudian Minimal Bapak tadi kan RFP gimana? Nanti Bapak Karena asumsinya kan jelas. Hari ini tuh peta rugi. Di saat rugi, mereka tolong seperti halnya konglomerat. Kalau lagi rugi, dia diberi kesempatan untuk membayar utang-utangnya kepada pemerintah dengan tenggang waktu. ada fasilitas kredit lunak. Itu kan lumayan tuh Kang itu. Ya iya, itu artinya dia misalnya tadi cerita tidak mau ditutup utangnya, tetapi beri kesempatan sampai bisa membayar. Mundur atau apa? Gimana caranya? Itu yang satu. kemarin aja ya. Kedua, Covid kan mau mundur tuh. Ya. Kedua, kalaulah peternak itu untuk menjaga sapi yang sehat harus divaksin, bisa nggak digratiskan? Karena itu kan pemerintah udah ngeluarin uang beli vaksin, masa harus dibeli lagi oleh masyarakat? Mestinya itu nggak beli kan, itu mesti dibagikan itu. Nah. Cuman ini yang membeli ini mesti olah oknum itu kan. Iya. Nah maksud saya bagaimana kita menjaga lewat kelembagaan gerbang tani RMP. Kita melanjutkan arah pulang. Ke Indonesia. Seluruh Indonesia. Ini Ya, Pak Agus. RMP. Relawan Muhammad peduli. Mantap. Peduli kambing. Peduli sapi. Ya, siap buat di seluruh Indonesia. Nah, Kami buat perwakilan peternak, dari pedagang ya. Cianjur Ya. memperjuangkan khususnya hak para pedagang dan peternak di khususnya Cianjur umumnya di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan lancar, amin. Amin, amin. Ini baru proses pertama ya kita ya. Iya, belum proses langkah pertama. belum deal ini belum. Belum. Tapi mudah-mudahan Mudah-mudahan tadi selesai di audiensi dengan Komisi 4 ya. Dan alhamdulillah beliau merespon Ya. aspirasi kami terkait yang pertama kejelasan regulasi PMK di luar zona Jawa Timur dan Aceh, gimana regulasinya. Ya. Katanya aspirasi kami akan disampaikan ntar di rapat Ya. dengan Kementerian Pertanian katanya. Ya. Mudah-mudahan ya terkabul lah. Amin, Aspirasi amin. para peternak khususnya Pedagang. sapi dan kambing. Iya. Jangan jadi kebawa ya Ya, domba sama kambing. rugi. Aduh, rugi kita ini buat pedagang-pedagang juga yang ada di Asli. Jabodetabek. Aduh. Jabodetabek. Nah. Nih. Iya, aing. Ucapkan banyak terima kasih kepada tim RMP, relawan Muhammad Peduli. Juga saya ucapkan terima kasih kepada fraksi PKB Haji Muhtarom dan Ibu Anggi setelah mereka menyambut baik kedatangan kami beserta rombongan dari Cianjur, dan alhamdulillah ada hasil menuju lebih baik untuk pasar hewan Cianjur. Amin. Barusan kita udah keluar gedung, udah rapat. Ini kita tanyakan kepada Pak Ketua PPHC dari Cianjur, Kang Ujang. Kang, gimana hasil rapat barusan, Kang? Hasil rapat barusan ada titik temu dari Komisi Praksi 4, Bapak Haji Muhtarom bersama Ibu Anggi. Ya. Mereka mengajukan untuk menghadap Pak Bupati. Ya. Nanti kita akan kirim surat ke Pak Bupati beraudiensi bersama rekan-rekan PPHC dan Pari Peternak Republik Indonesia. Pokoknya buat teman-teman subscriber kita dan yang ada di seluruh Indonesia, buat pedagang-pedagang hewan dan peternak, minta doanya semua ya, Pak Ujang ya. Ya, siap. Semoga dikabulkan, perjuangan kita itu dikabulkan. Ini kan menyangkut se-Indonesia. Insya Allah kami akan perjuangkan 2-3 hari ini, kami akan kirim surat lagi ke Pak Bupati. Siap, siap. Terima kasih Pak Ujang, sukses sama-sama. selalu. Nah, barusan kita udah wawancara Pak Ketua dari
PPHC Cianjur barusan udah dijelaskan bahwa kita harus menghadap dulu ke Bupati. Jadi ntar koordinasi antara Bupati sama DPR RI pusat. Cuman kita harus melayangkan surat dulu dan undangan mungkin buat ketemu dulu sama Pak Bupati. Nah, mudah-mudahan ini demi kebaikan kita semua, buat pedagang hewan yang ada di seluruh Indonesia, bersabar aja dulu. Ini orang Cianjur lagi berjuang, semoga saja dikabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, mungkin untuk vlog hari ini cukup sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.